Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 500. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Sebagai wanita tertua dari keluarga Wibowo, kesombongan di hati Hanyan tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya kepada Ariel. Tapi ingin menjadi kepala keluarga adalah satu-satunya pilihannya. Bahkan jika dia memandang rendah Ariel di dalam hatinya, dia masih berpikir bahwa dia hanyalah orang buangan dari keluarga, sampah yang datang ke rumah. Tapi hanya ada satu jalan di depannya. Semua terserah padamu, kata Helen dengan kepala tertunduk. Selama dia kembali ke Amerika, dia dapat menemukan cara untuk menghilangkan kendali Ariel. Jadi menurutnya, kompromi di depannya bukanlah kompromi, tetapi konsesi sementara. Orang seperti apa Helen? Ariel tahu betul. Dia rela menundukkan kepalanya dengan begitu mudah. Dia pasti punya rencana di dalam hatinya. Keluarga Wibowo di Amerika akan menjadi batu loncatan bagi Ariel di masa depan. Dan Helen akan memberinya faktor yang sangat tidak stabil. Mengkhianatiku hanya akan menyebabkan kematian. Jika kamu ingin membalas dendam dan menyingkirkan kendaliku, aku menyarankanmu untuk memikirkan apa yang akan terjadi padamu ketika Bakhtiar kembali. Ariel mengingatkan. Bakhtiar telah memutuskan akhir Helen. Itulah sebabnya dia merasa putus asa sebelumnya. Namun, kata-kata Ariel bukanlah ancaman serius bagi Helen. Helen masih berpikir bahwa setelah dia kembali, dia dapat bersaing dengan Ariel, dan bahkan menemukan cara untuk membuat Bakhtiar kehilangan posisinya dalam keluarga. Dan bahkan jika Bakhtiar kembali ke Amerika, itu tidak akan membantu. Jangan khawatir, aku tidak memikirkan balas dendam, kata Helen. Ariel menghela nafas dalam hati. Berurusan dengan wanita seperti itu dengan hati seperti ular dan kalajengking bukanlah hal yang bebas dari kekhawatiran. Dia tahu Helen tidak dapat dipercaya, tetapi Ariel tidak berdaya dan hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Hal pertama yang saya ingin kamu lakukan adalah membantu keluarga Melissa mengatasi kesulitan. Apakah tidak apa-apa? Perintah Ariel. Masalah yang dihadapi keluarga Melissa memang sangat serius bagi keluarga Melissa. Bahkan ada kemungkinan pemusnahan. Tapi bagi keluarga Wibowo, itu adalah hal yang sepele. Selama keluarga Wibowo melangkah maju, krisis keluarga Melissa dapat diselesaikan dengan mudah. Tidak masalah. Saya juga dapat meyakinkanmu bahwa keluarga Melissa dapat berkembang lebih baik di wilayah Amerika, kata Helen. Saya harap kamu dapat mengingat apa yang kamu katakan. Jika tidak, saya akan membuat hidupmu lebih menyedihkan daripada mati, kata Ariel dengan ringan. Setelah meninggalkan Peninsula Hotel, Ariel akan pergi ke rumah sewaan. Kakak Ariel, mengapa kamu tidak membunuh wanita ini saja? Elias bertanya pada Ariel dengan bingung. Dia bisa merasakan ketidakpuasan batin Helen. Aku merasa hanya dengan membunuhnya aku bisa benar-benar menyelesaikan masalah ini. Hei, Ariel menghela nafas dan berkata, membunuhnya memang lebih baik, tapi dia terlalu berguna sebagai bidak catur. Dengan dia, itu bisa menyelamatkanku dari banyak masalah. Jadi meskipun aku tahu dia bom waktu, saya tidak bisa membiarkannya mati. Elias tidak mengerti cara-cara ini. Baginya, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah, dan itu adalah kekerasan. Kakak Ariel, ternyata dunia di bawah gunung begitu rumit. Elias menghela nafas. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah beberapa hal yang sangat dangkal. Ini sangat rumit. Saya menyarankan kamu untuk tidak usah memikirkannya. Jika tidak, otakmu akan meledak, kata Ariel. Elias menggaruk kepalanya karena malu, dan berkata, Kakak Ariel, apakah kamu mengatakan aku bodoh? Kamu pintar. Ariel tersenyum, dan melanjutkan, kembalilah ke ibu kota sihir. Lukamu tidak serius. Elias tetap di tempatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah Ariel benar-benar memujinya karena pintar?
Atau apakah dia pikir dia mengatakan dia bodoh dan sadar diri? Setelah berpikir lama, Elias tidak punya jawaban yang pasti. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang di bawah gunung, orang tidak bisa mengerti kata-katanya. Tidak heran tuannya tidak mau turun gunung seumur hidupnya. Datanglah ke apartemen lift. Ariel ada di bawah di unit komunitas, dan dia sudah lama tidak memasuki lift. Dia bisa merasakan kasih sayang mendalam Melissa padanya. Hari ini, dia dan Melissa akan mengakhiri periode hidup bersama ini. Untuk Melissa, pasti ada banyak keengganan, dan itu bahkan akan sangat menyakiti wanita ini. Sejujurnya, Melissa masih memiliki hati yang tak tertahankan, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Di lantai atas di rumah, Melissa meninggalkan Ariel setelah itu. Dia khawatir sepanjang waktu. Dia sangat gugup hingga telapak tangannya terus berkeringat. Dia tahu persis tingkat pembangkit tenaga Ardian. Bahkan sejak Ariel keluar dari rumah, Melissa merasakannya Ariel ditakdirkan untuk mati. Tapi dia hanya tidak mau mengakui fakta ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi di villa di lereng gunung. Dia bisa menggunakan Morgan untuk mencari tahu beritanya. Tapi dia tidak melakukan itu, karena dia khawatir menerima beberapa berita yang tidak bisa dia terima. Jadi dia lebih suka duduk di rumah dan tutup telinga, tunggu. Mungkin 10 hari, mungkin setengah bulan, bahkan setahun. Melissa lebih suka menunggu di rumah tanpa mengetahui apapun. Perasaannya terhadap Ariel telah berevolusi dari kesan yang baik menjadi cinta yang dalam. Semakin dia bertemu dengan Ariel, semakin dia akan ditaklukkan oleh pesona Ariel, dan pesona Ariel terletak pada cintanya. Cinta mendalamnya Kaori. Poin ini merupakan pukulan fatal bagi Melissa, tetapi itu juga sesuatu yang sangat dia inginkan. Dia berharap bisa menggantikan Kaori dan menjadi orang yang dicintai oleh Ariel. Tapi dia tahu betul bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Dan bahkan jika itu terjadi, pesona Ariel akan benar-benar berubah. Selama ini, Melissa telah hidup dalam kontradiksi. Saat ini, terdengar suara kunci membuka pintu. Melissa mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Sesak napas, melihat ke pintu dengan cemas. Ketika pintu terbuka dan Ariel masuk, Melissa langsung menangis, berdiri dan berlari ke arah Ariel dan memeluknya. Setelah Ariel menurunkan tangannya, dia tidak melakukan apapun untuk menghibur Melissa, dan kontak tubuh Melissa dengannya tampak sangat pasif. Setelah Melissa menangis beberapa saat, Ariel tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Melissa melepaskan Ariel, menyeka air mata dari wajahnya, dan bertanya, Bakhtiar tidak membunuhmu, tetapi Kaori melakukannya. Apakah Kaori datang? Terluka. Selamat datang musim panas aman, kata Ariel. Mengapa Bakhtiar melepaskanmu tiba-tiba? Apakah dia berubah pikiran dan ingin menggunakanmu untuk membangun pengaruhnya sendiri di Indonesia? Melissa bertanya dengan bingung. Menurutmu mengapa Bakhtiar membiarkanku pergi? Bukankah dia tidak punya cara untuk berurusan denganku? Ariel berkata sambil tersenyum. Melissa memutar matanya tajam ke arah Ariel. Bagaimana mungkin Bakhtiar tidak punya cara untuk berurusan dengan Ariel? Pengawal di sampingnya, Ardian, adalah master terkenal di seluruh wilayah Amerika dan Indonesia, dan bahkan mengaku tak terkalahkan. Bukan karena beberapa keluarga yang tidak puas mengirim orang untuk melawan Ardian, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Ariel, tanpa kecuali beberapa bawahan bahkan langsung dipukuli sampai mati oleh Ardian. Dapat dikatakan bahwa status Ardian diperoleh dengan tinjunya. Semua orang di wilayah Indonesia di Amerika mengetahui hal ini dengan baik, dan Melissa secara alami memahaminya dengan sangat baik. Kamu membual di depanku. Apakah kamu ingin aku lebih mengagumimu? Kata Melissa dengan mulut mengerucut. Jika kamu bisa, aku lebih suka kamu membenciku. Ariel tersenyum. Topiknya berangsur-angsur beralih ke masalah hubungan. Melissa tahu bahwa jika dia masuk lebih dalam ke topik ini, dia pasti akan ditolak oleh Ariel lagi. Jadi dia dengan cerdik mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa yang terjadi? Cepat katakan padaku. Bukankah aku sudah membuatnya sangat jelas? Bakhtiar tidak bisa berurusan denganku, kata Ariel. Melissa duduk tak berdaya di sofa, menyilangkan kakinya.
Kakinya yang seksi terekspos ke udara. Tapi Ariel bahkan tidak melihatnya. Jika Baktiar tidak bisa berurusan denganmu, bukankah kamu bisa menginjak kepala seluruh keluarga Wibowo di Amerika? Seperti yang kamu katakan, kamu bisa menyelamatkan keluargaku dari api dan air. Melissa kata ringan, tidak apa-apa menginjak kepala keluarga Wibowo di Amerika. Tapi tidak sekarang. Helen bersedia menjadi pengikutku demi menjadi kepala keluarga. Jadi masalah keluargamu akan dipecahkan. Selama kamu mengikuti Helen kembali ke Amerika, dia secara alami akan membantumu menangani semua urusan, kata Ariel. Melissa tidak bisa menahan tawa, tetapi setelah melihat ekspresi serius Ariel, tawa itu berangsur-angsur mereda, dan ekspresinya juga menjadi serius. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu bercanda? Bersambung.